Di Padang, Sumatera Barat, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan pernyataan pesimistis dan bahkan skeptis bahwa ternyata tidak mudah mengusung Anies Baswedan menjadi capres di gelanggang Pilpres 2024. Padahal Anies sudah dideklarasikan setahun lalu, mendahului hiruk-pikuk pencapresan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Sepertinya hal terbaik yang harus dilakukan Surya Paloh adalah lempar handuk segera sebelum terjadi peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Gempar, kesusu cawapreskan Anies. Surya Paloh nyatakan keraguan Anies menang Pilpres 2024, modernis auto jadi gelandangan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Tapi kalau kita kalah, kita bukan akan menjadi pemberat bagi bangsa ini. Kita akan tetap jadi pejuang-pejuang yang tangguh. Kalian harus menjadi tetap pejuang-pejuang yang tangguh di negeri ini. Warga negara yang hebat di negeri ini. Dan buktikan pada semuanya, kekalahan dalam pertandingan bukanlah kematian selamanya. Pernah saya katakan terdahulu bahwa ini kawin paksa. Kawin paksa ini kemungkinan besar bukan hanya cerai, tapi belum kawin beneran itu sudah bisa cerai, ambiar, pisah. Koalisi Perubahan dan Persatuan, Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS menarik adalah nampaknya walaupun koalisi ini sudah mendeklarasikan Anies Baswedan, nampaknya masih terjadi kegambangan politik, terutama terjadi kepada Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Sehingga pertimbangan Nasdem adalah ketika dia mengusung Anies Baswedan, apakah betul dipastikan bahwa Anies bisa memenangkan pertarungan 2024. Jadi memang pertimbangannya memang menang kalah. Jadi masih ada, itu yang pertama, ada keraguan karena memang kalau sampai kalah aku berada di luar pemerintahan nih. Karena Pak Jokowi kan cukup kesal dengan sikap politik yang dilakukan oleh Nasdem. Ini yang kemudian menurut beberapa survei, termasuk survei yang kita lakukan, bahkan survei Litbang Kompas yang terbaru, Anies itu bukan hanya turun, tapi makin kempes perolehan suaranya, kembali di posisi ketiga dan di bawah jauh dari Prabowo Subianto yang posisinya run up. Kalau yang utama tetap Ganjar Pranowo, karena tidak ada jenis kelamin politik yang kemudian dilihat menjadi pembeda dari Anies. Kan itu yang sebenarnya fashion politiknya harus mulai ditunjukkan kepada Anies. Pegiat media sosial Pepih Nugroho mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan keraguan bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menang Pilpres 2024. Keraguan ini disampaikan Surya Paloh ketika berkunjung di Kota Gadang sebagai politisi senior. Pepih menyatakan Ketum Nasdem itu telah meraba bahwa Anies Baswedan semakin lemah, sehingga menyatakan siap menang dan kalah. Lebih lanjut, menurutnya, pesimis dan skeptis Surya Paloh dipertebal dengan pernyataan mengejutkan tentang pengumuman cawapres Anies yang membuat kubu Demokrat geram, yang berharap sebaliknya, bahwa Anies harus secepat mungkin menentukan cawapresnya dan cawapresnya tidak lain Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan pesan di sela-sela peresmian kantor DPW Partai Nasdem Sumatera Barat pada Sabtu 5 Agustus 2023, yaitu pada saat ini adalah tahun pemilu dan tahun politik. Maka dari itu harus maju tentunya dengan mengedepankan positive thinking. Menurut Paloh, berpikir positif saja tidak cukup, kader dan simpatisan sekaligus diminta menjadi harmonisasi di tengah kompetisi pemilu mendatang. Harmonisasi dianggap penting untuk menjaga kompetisi berjalan dengan baik di tengah perbedaan. Siap untuk maju, siap untuk kalah, siap untuk menang. Dari kalimat yang dia ucapkan sangat jelas kalau dia mulai pesimis beneran. Biasanya kalau orang optimis itu tetap yakin Anies bakal menjadi orang nomor 1, tapi dia bilang siap kalah juga tidak masalah. Ini sama saja dengan mengaku kalah sebelum bertanding. Mau jadi presiden itu tidak cukup dengan posisi ketiga atau kedua. Kalau mau jadi presiden artinya wajib menang Pilpres. Ini kayak orang yang gak ada semangat juang. Ini adalah kalimat untuk menghibur diri sendiri.
Saran saya sih mendingan mundur saja deh, ketimbang habisin tenaga dan waktu dan ujung-ujungnya kalah karena lawan terlalu berat. Dari kalimat yang dia ucapkan, aura optimis itu mulai redup, mental mulai menipis. Kalau begini caranya, ini sama dengan setengah jalan menuju kekalahan. Siapapun yang pesimis artinya sudah setengah kalah. Indikator selanjutnya adalah ketika Surya Paloh bilang Jokowi tak lagi menganggap Nasdem sebagai bagian dari koalisi pemerintah. Sedih banget ya. Saya sampai berpikir kok Nasdem jadi begini ya. Jokowi terlalu terang-terangan jaga jarak atau bahkan menolak Nasdem. Cara Jokowi kasih kode keras itu memang agak keras. Jokowi terus menghindar dari Nasdem. Nasdem dibikin sampai gerah dan gak nyaman dengan situasi ini. Sedih banget ya, ini ibarat seorang pria yang sudah ditolak cintanya tapi terus berharap meminta bertemu untuk memberi penjelasan, tapi tidak digubris. Memangnya Surya Paloh sanggup tunggu Jokowi punya waktu luang? Bisa-bisa dia tunggu sampai lebaran kuda. Untuk sekedar ucapan ulang tahun saja, tidak diucapkan Jokowi kok. Gimana Jokowi mau luangkan waktu bertemu Surya Paloh? Mungkin Surya Paloh merasa dia masih bisa membujuk Jokowi, minimal agar jangan terlalu keras, minimal Anies tidak makin terpuruk, tidak jatuh ke posisi keempat di survei selanjutnya. Ini adalah upaya terakhir Surya Paloh untuk menyelamatkan Anies sekaligus Nasdem. Jauh lebih baik Nasdem move on dan fokus ke Anies saja. Kasihan Anies, karena peluang menang sangat kecil. Nasdem harus menghibur Anies. Kalau Nasdem ikutan sedih karena dijauhi Jokowi, siapa yang menghibur siapa? Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung, Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering. Anies tak laku dijual. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi.
Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi, sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering, dan mereka bergantung pada para bohir, atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki. Pegiat media sosial Denny Siregar secara telak menyentil calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, yang mana tidak lagi melakukan safari politik dengan Partai Nasdem. Anies Baswedan memang sering melakukan safari politik ke berbagai daerah, tapi belakangan ia sudah tak terlihat kompak lagi dengan Nasdem untuk melakukan safari politik. Apakah ini ada kemungkinan oligarki sedang rugi bandar? Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar awalnya mempertanyakan bahwa ia jarang melihat Anies dan Nasdem membuat kerumunan massa atau safari politik. Menurutnya, hal itu karena kantong Nasdem sudah kering, atau dengan kata lain Nasdem sudah kehabisan modal untuk membuat safari politik atau menjual Anies. Seperti diketahui, setelah resmi diusung capres oleh Nasdem, Anies langsung diarak ke berbagai daerah dengan menumpang pesawat jet pribadi saat melakukan safari politik. Bahkan, harga sewa jet pribadi yang ditumpangi Anies 2 jamnya ada yang bilang 570 juta rupiah. Kalau 3 hari, berapa miliar tuh? Selain itu, Anies juga membuat kerumunan dengan iming-iming mobil, motor, kulkas, bahkan paket umroh, yang mana jika dikalkulasi juga habis ratusan juta. Maka wajar jika Anies saat ini jarang sekali terlihat melakukan safari politik dan membuat acara dengan mengumpulkan massa yang banyak. Karena ada kemungkinan para oligarki pendukung Anies sudah kering kantongnya. Mereka sudah capek mendukung Anies, bukannya untung malah buntung. Udah keluar duit banyak tapi elektabilitasnya malah anjlok parah. Bahkan tingkat kesukaan publik terhadap Anies terus anjlok sampai 68%, turun jauh dari sebelumnya 73%. Sedangkan yang paling tinggi adalah Ganjar Pranowo dengan angka 82% dan Prabowo 80%. Apa yang Anies tanam semasa menjadi gubernur DKI akhirnya sudah masuk musim panen. Intinya publik makin tidak suka dengan Anies karena reputasinya sebagai ahli merangkai kata sudah terkenal di seluruh Indonesia. Ditambah lagi dengan cap politik identitas yang sudah melekat kuat seperti lem. Anies mau menyesal pun mungkin sudah tidak bisa lagi. Warga DKI tidak akan lupa dengan janji Anies di mana warga akan punya rumah sendiri. Tapi semua itu ternyata tipu-tipu supaya warga terpesona dengan Anies lalu memilih dia sebagai gubernur DKI. Warga DKI tidak akan pernah melupakan demo-demo munafik berkedok bela agama, tapi disusupi dengan politik identitas untuk menyerang lawan politik Anies. Anies merangkul kelompok seperti itu tanpa merasa bersalah, apalagi minta maaf. Kalau ada yang tidak suka atau bahkan banyak yang benci dengan Anies, itu memang pantas buat Anies. Pemimpin yang berani menjual janji yang tak bisa ditepati adalah pemimpin yang tak layak dipercaya. Apalagi Anies berani berutang sampai 92 miliar rupiah. Dengan resiko tak tahu bagaimana harus melunasi jika kalah. Elektabilitas merosot, tingkat kesukaan publik juga merosot. Apa mungkin ini alasan kenapa kelompok sebelah dan mungkin para oligarki gencar menyuarakan narasi Anies dijegal karena kantong mereka sudah kering? Survei memang tidak 100% tepat akurat, tapi semoga saja benar. Semoga ini adalah tanda bahwa memang Anies tidak diterima mayoritas rakyat Indonesia. Kalian bisa bayangkan sendiri betapa masifnya kelompok-kelompok di belakang Anies. Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Camkan itu baik-baik. Negara ini sedang dalam incaran kelompok besar yang ingin menguasai. Begitu jagoan mereka menang pilpres, mereka bebas dan bisa pesta besar. Tapi mereka takut ketahuan. Mereka tidak ingin diketahui, mereka ingin jagoannya dipersepsikan bersih dan tidak ada yang menunggangi. Begitu menang pilpres, ujung-ujungnya bakal ketahuan. Mirip dengan skenario pilkada DKI Jakarta, seiring berjalannya waktu, satu persatu, bau busuk mulai tercium. Kelebihan bayar, banyak proyek tak jelas dan boros. Formula E. Boros artinya dermawan. Kelebihan bayar adalah dermawan. Dermawan ke siapa? Silakan tanya ke Anies saja.
Dia bisa jawab, tapi mungkin tak akan mau jawab. Bagaimana kalau menurut Anda?